Hari ini kita melangkah bersama, bukan hanya untuk mendengar, tapi juga meraih asa. Di setiap tantangan yang kita terima, ada semangat yang tak akan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Tasa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang dengan NIM 1224030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan aplikasi media pembelajaran berbasis e-learning. Selanjutnya, kita akan menyimak video berikut. Sebelumnya, siapa yang tahu mengenai e-learning? E-learning adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan konten, berinteraksi, dan memfasilitasi proses belajar mengajar secara fleksibel dan efektif. Karakteristik e-learning. Pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan memanfaatkan keunggulan komputer. Kedua, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan peserta didik kapan saja dan di mana saja. Ketiga, memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Selanjutnya, manfaat e-learning. Pertama, fleksibilitas, yaitu pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kedua, lebih hemat biaya, tidak perlu biaya untuk transportasi, akomodasi, atau gaji pengajar tambahan. Ketiga, akses luas, yaitu dapat diakses oleh peserta didik dari berbagai lokasi, bahkan bisa di seluruh dunia. Keempat, efektivitas, yaitu menggunakan pembelajaran yang lebih efektif dan terpusat pada peserta didik. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning, pertama, lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. Kedua, jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiens, bisa di mana saja, kapan saja, dan murah untuk diperbanyak. Ketiga, jauh lebih ringkas, artinya tidak perlu banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan, mata pelajaran sesuai kebutuhan. Kekurangan e-learning. Pertama, kurangnya interaksi antar pengajar dan pelajar. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Ketiga, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Dan yang terakhir, akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Contoh aplikasi e-learning. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada Edmodo, yang ketiga ada Moodle, dan yang terakhir ada Schoology. Nah, buat teman-teman semua, jadi itu contoh beberapa dari aplikasi e-learning. Buat teman-teman yang mau mendownload atau mencoba menggunakan aplikasi tersebut, bisa banget loh. Nah, dari pembahasan mengenai e-learning, saya dapat menyimpulkan e-learning merupakan pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan ajar dan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam proses belajar terdapat banyak metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh para pendidik atau guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Salah satu yang perlu ditekankan dan dipahami adalah bahwa e-learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi e-learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi pembelajaran konvensional di kelas. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.